Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Zuhur Masjid Raya Al-Azhar Sentra Primer yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita saat ini sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Artinya kurang lebih sekitar 2 minggu lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Barangkali kita setiap hari sudah diberikan nasihat, sudah diberikan motivasi tentang datangnya bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan agar nanti ketika bulan Ramadan tiba kita sudah siap dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat meraih pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan amal ibadah ada hal yang harus dihadirkan. Yang pertama adalah keikhlasan. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sesering apapun amal soleh yang kita kerjakan, kalau tidak ada keikhlasan dalam diri kita, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu adalah memurnikan diri bahwa semua ibadah yang kita kerjakan tertuju hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dianggap sebagai orang soleh, tapi benar-benar memurnikan hati kita bahwa amal soleh yang kita kerjakan itu adalah lillahi ta'ala. Di samping harus menghadirkan keikhlasan dalam semua amal ibadah yang kita lakukan, tak kalah penting adalah dalam amal ibadah, dalam amal soleh itu juga harus ada keistiqomahan di dalamnya. Istiqomah inilah yang menjadi kunci bahwa kita ini menjadi orang yang nantinya akan berhasil menjadi orang-orang yang selalu beramal soleh. Hadirnya Ramadan nanti itu sebenarnya memancing kita agar menjadi orang-orang yang terus bisa mengistiqomahkan diri dalam beramal soleh selama 1 bulan. Tapi setelah Ramadan berakhir bukan berarti amal soleh juga berakhir. Justru setelah Ramadan berakhir, amal soleh itu harus terus dilaksanakan oleh kita semuanya. Nah, maka sebelum Ramadan tiba, itu juga kita harus mulai melatih diri kita agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita hanya ibadah nanti di bulan Ramadan saja. Sebelum Ramadan atau setelah Ramadan kita tidak menjadi orang-orang yang selalu beramal soleh atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini menjadi kunci. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah al-istimrar, keberlangsungan, terus menerus, continue. Suatu ketika ada sahabat Rasul yang bernama Abu Amr atau Abu Amrah. Beliau berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku atau katakanlah kepadaku satu perkataan, satu nasihat di dalam agama Islam ini yang mana ketika aku telah mendapatkan nasihat atau perkataan ini dari engkau, aku tidak akan bertanya lagi kepada selain engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan singkat. Kata Rasul, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah oleh engkau, aku beriman kepada Allah dan kemudian istiqomahlah engkau.
singkat, padat, namun memiliki makna yang dalam. Sebenarnya ketika kita berkomitmen terhadap keimanan kita kepada Allah, maka hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah istiqomah. Istiqomah dengan keimanan tersebut. Maka ada rumus di dalam istiqomah ini. Ada 3 C namanya. Yang pertama itu adalah komitmen. Yang kedua konsisten, dan yang ketiga adalah konsekuen. Kita berkomitmen ketika kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, maka kita komitmen dengan keimanan kita. Kemudian kita konsisten. Apa yang harus dilakukan setelah kita beriman? Maka tentu beramal soleh. Kita istiqomah dengan keimanan dan amal soleh tersebut. Konsisten. Tidak mut-mutan. Jangan sekarang kita rajin ibadah, besok kita malas lagi. Nanti ibadah, nanti malas. Itu berarti kita tidak istiqomah. Dan yang terakhir adalah konsekuen terhadap ibadah yang kita lakukan. Istiqomah itu berat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita harus terima konsekuensinya. Yang ringan itu adalah istirahat. Kalau istiqomah berat. Tapi dari konsekuen yang kita terima, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan begitu banyak pahala, begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Dalam surah Fussilat ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan keimanannya, kemudian mereka komitmen dengan keimanannya, konsisten dengan keimanannya, konsekuen dengan keimanannya, kemudian dia melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang, maka apa janji dari Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Alla takhafu wala tahzanu, kalian jangan takut, jangan bersedih. Maka orang-orang yang istiqomah dengan keimanan dan amal soleh, mereka akan terhindar daripada ketakutan, kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi mereka. Allah akan jamin mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan mereka akan diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Orang-orang yang selalu istiqomah akan mendapatkan kabar gembira, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang istiqomah, dia akan menjalani kehidupan itu dengan tenang, dengan damai. Apapun masalah yang menghadapinya, ujian yang Allah berikan kepadanya tidak membuat dirinya takut, tidak membuat dirinya bersedih, karena dia yakin ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menolongnya. Dia tetap istiqomah dengan jalur ketaatan. Dia tidak terpengaruh dengan masalah yang dia hadapi lantas kemudian dia menjauh dari Allah. Justru ketika orang-orang yang istiqomah ini diuji oleh Allah dengan masalah-masalah, justru mereka tambah kuat istiqomahnya, tambah yakin keimanannya kepada Allah, dan bertambah amal solehnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhtiarkan untuk kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Lantas kemudian apa kunci agar kita ini bisa istiqomah? Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tasbutun niyah, menetapkan niat. Apa orientasi daripada ibadah yang kita lakukan? Apakah karena Allah ataukah karena selain Allah? Kalau kita kuat melaksanakan amal soleh tersebut karena Allah, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang terus istiqomah. Kemudian yang kedua adalah ilmu, memiliki ilmu. Maka ketika kita ingin bersemangat dalam melaksanakan amal soleh, kita harus mengetahui ilmunya. Ilmu ini menjadi sebuah akar dan buahnya adalah amal. Orang yang memiliki ilmu itu dia akan bersemangat dalam melaksanakan amal soleh. Tapi orang yang memiliki ilmu tanpa amal itu seperti buah tanpa pohon. Maka ilmu harus dibarengi dengan amal. Setelah mengetahui ilmunya, setelah itu dia mengerjakan apa yang dia ketahui.
Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki teman-teman yang soleh. Itu juga cara agar kita selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat kematian. Beramal solehlah seakan-akan kita akan mati esok hari, sehingga kita akan terus memaksa diri kita untuk selalu beramal soleh. Dan yang terakhir adalah kita banyak memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Jangan sampai kita hari ini sholat duha 12 rakaat, tapi besok kita tidak sholat lagi. Lebih baik hari ini kita sholat 2 rakaat, besok 2 rakaat, seterusnya kita sholat. Tapi semakin kita terus istiqomah, kita juga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas daripada amal soleh yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita, terus memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam amal soleh, sehingga apapun kondisi kita saat ini, kita tetap menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Datangnya Ramadan menambah kita semangat, tapi tidak adanya Ramadan bukan berarti kita tidak menjadi orang yang taat. Sebelum atau setelah Ramadan kita tetap beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.